Tuhan, kami betul-betul bersyukur bahwa Engkau sendiri pribadi yang begitu peduli dengan kami. Tanpa kami meminta kepada Tuhan untuk mengubah kami, Engkau berinisiatif untuk datang mengubah kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami nggak bisa melakukan apapun sebelum Tuhan sendiri yang hadir untuk hidup kami. Dan ketika Engkau mengubah kami bisa melakukan hal yang bermakna, hal yang bernilai untuk Tuhan. Pimpin kami Tuhan terus di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami betul-betul bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuk hati kami saat ini untuk dengar firman-Mu. Biarlah kami ketika dengar ini bukan hanya berlalu begitu saja, namun sungguh kami bisa menikmati Tuhan lebih dalam lagi di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom untuk kita semua, dan shalom untuk Bapak Ibu yang dipersiapkan menjadi majelis dalam periode yang berikutnya. Kiranya firman Tuhan hari ini juga bisa membuat kita menjadi penuh inspirasi di dalam menjalani pelayanan ini ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan series kita mengenai Yesus dan juga kita ya. Kita itu adalah manusia yang berdosa. Namun hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama dari satu teks di dalam Alkitab, yaitu adalah perempuan yang sakit pendarahan. Nah ya, dan kita akan sama-sama belajar mengenai bagian ini, dan saya akan mengajak kita untuk melihat Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Lukas pasal ayat 43 sampai 48. Sudah dapat semua? Sudah dapat, kita katakan amin? Oke ya. Saya akan membacakan bagian ini di dalam ayat 43, Bapak Ibu ayat 44, demikian seterusnya sampai ayat yang terakhir. Ayat 43 mengatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah jubah Yesus, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Oke. Pergilah dengan selamat. Nah, kalau kita melihat perikop ini, kita akan mendapati ada dua cerita di dalam perikop. Ini sangat menarik dan sangat punya makna tersendiri ya. Dan kalau kita melihat perikop di sini, LAI memberikan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan juga Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini di dalam Alkitab itu sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya. Jadi memang ini ada dua kisah, namun hari ini kita akan fokus kepada satu kisah saja ketika Yesus berjumpa dengan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini ceritanya adalah di tengah perjalanan Yesus ingin bertemu dengan Yairus, dan Yairus meminta tolong dengan Yesus bahwa anaknya itu hampir mati, dan ternyata memang di dalam perjalanan Yairus anaknya mati. Di tengah perjalanan Yesus ingin sampai ke rumah Yairus, disitulah ada sebuah narasi yang baru mengenai Yesus berjumpa dengan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, bulan depan saya akan menutup perikop ini di dalam series yang sama, lalu kita akan membahas mengenai Yesus dan juga anak Yairus. Dan kita akan coba lihat sebenarnya kesamaannya apa sih antara anak Yairus dan juga perempuan yang pendarahan. Tapi itu bulan depan ya. Hari ini kita akan coba fokus saja dengan pembahasan mengenai Yesus dan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, apa yang bisa kita lihat sebenarnya dari teks ini? Bapak Ibu jangan lupa bahwa setiap kali Yesus itu berjumpa dengan orang yang ada di dalam Alkitab, dia itu sebenarnya sedang berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna. Artinya adalah orang-orang yang memang pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa ada Kristus. Itu adalah intinya. Dan Yesus itu betul-betul peduli dengan orang-orang seperti itu. Dan sebenarnya setiap tokoh di dalam Alkitab, semua narasi ketika Yesus berjumpa dengan orang itu, sebenarnya orang itu adalah gambaran atau cermin bagi kita manusia yang berdosa. Jadi saya ingin setiap kita ketika melihat minggu lalu ada Saulus, kita juga melihat itu adalah diri kita.
Jangan-jangan kita mirip dengan Saulus di dalam beberapa hal. Dan ketika hari ini kita membahas mengenai perempuan yang sakit pendarahan, bagian yang sama juga kita harus refleksikan demikian. Bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini jangan-jangan adalah cermin dari saya juga, ya. Artinya ada sesuatu yang memang ingin Yesus bereskan dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Ingat ya, ketika Yesus ingin bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ingin bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam Alkitab, ingat, Yesus punya agenda. Apa? Yesus punya, dan agenda itu adalah agenda yang terbaik. Jadi bukan yang kebetulan Bapak Ibu, ingat ya. Dan Yesus itu punya agenda yang terbaik buat hidup kita. Dan saya mau bilang kepada para majelis yang baru nanti, ketika Yesus menetapkan Bapak Ibu semua menjadi majelis, Yesus punya agenda dengan Bapak Ibu semua. Wow, ya, itu gak ada yang kebetulan. Jadi Yesus memilih, Yesus bertemu, Yesus juga memampukan setiap kita, ya. Dan apa yang bisa kita bahas mengenai bagian ini? Ada 3 hal. Yang pertama, saya akan coba masuk di dalam masalah ini. Inisiator dari perjumpaan. Inisiator itu artinya adalah Yesus yang terlebih dahulu berinisiatif untuk ingin ketemu, ya, dengan semua orang-orang yang ada dalam Alkitab, khususnya dalam bagian ini perempuan yang sakit pendarahan. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat teks yang tadi, seakan-akan Yesus itu ketemu dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, rasanya itu gara-gara perempuan ini nyenggol Yesus. Saya ganti mic sebentar saudara. Rasanya gara-gara ada perempuan ini yang tiba-tiba berhentiin Yesus, betul ya? Dalam perjalanan Yesus mau ke rumah Yairus untuk membangkitkan anaknya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Pegang jubahnya Yesus di ujung. Pluk, dan Yesus akhirnya berhenti. Siapa yang pegang jubah aku? Siapa nih? Ada siapa nih? Dan makanya tadi di Alkitab bilang apa? Perempuan ini menjadi takut dan gemetar. Lalu datang sama Yesus, waduh aku yang jamah jubahmu. Sambil takutnya. Dan kalau kita lihat sekilas saja. Rasanya kebetulan apa enggak Bapak Ibu? Kebetulan ya rasanya ya, betul ya. Yesus lagi jalan ke tujuan untuk ke rumah Yairus kok. Tiba-tiba di tengah jalan ada perempuan yang dari belakang pegang jubahnya. Kayak kebetulan. Rasanya kita kayak berpikir gini, andai kata perempuan itu tidak menjamah jubah Yesus, Yesus ketemu dengan orang ini gak? Saya mau tanya. Pak Tony geleng-geleng, kata Pak Tony enggak. Berarti gara-gara perempuan Pak. Gara-gara perempuan ini jamah, akhirnya Yesus berhenti. Oh ada dia untuk aku bantu. Saya mau bilang, seakan-akan kalau kita lihat narasinya, ngomongnya kayak gitu sih, betul ya? Karena kan kayak kebetulan banget ya. Kayak Bapak Ibu ke pasar deh, ibu-ibu ya. Lagi beli sayur di tempat A gitu kan. Lagi milih-milih terong. Tiba-tiba ketemu ibu-ibu juga orang gereja. Beli terong juga. Makan terong hari ini. Iya Bu, saya lodeh. Oh saya sih gak di lodeh. Saya pengen di ongseng aja lah gitu ya. Kebetulan kan, ada agenda gak buat ketemu ibu-ibu itu? Gak ada, kayak Ilus ke pasar. Ketemu sama Reflal. Kebetulan kan, tiba-tiba, ibu beli pare, iya saya juga mau beli pare. Nggak janjian kan, beda artinya kalau malam-malam, Bu nanti besok pagi kita ke pasar ya. Janjian di toko ini lebih murah loh. Itu udah ada agenda namanya. Tapi dalam teks ini rasanya nggak begitu, betul ya. Yesus lagi jalan kok tiba-tiba dicolek aja. Yesus berhenti. Makanya saya bilang, andai kata perempuan ini tidak nyolek Yesus jubahnya, Yesus berhenti untuk nolong dia gak? Rasanya enggak, betul ya? Rasanya. Karena seakan-akan seperti kebetulan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yesus dalam bagian ini tidak kebetulan untuk ketemu perempuan ini. Kelihatannya kebetulan, tapi sebenarnya tidak. Karena Yesus punya agenda. Dia secara sengaja. Dia inisiator untuk bertemu dengan perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus tahu perempuan ini butuh dia. Dari mana kita bisa pelajari? Saya akan tunjukkan kepada setiap kita. Di dalam ayatnya yang ke-41 sama 42, kalau kita mau lihat. Di sini dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya itu kira-kira 12 tahun umurnya hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saudara lihat, ini adalah bagian yang menarik yang mengawali teks tadi sebelum Yesus ketemu sama perempuan yang sakit pendarahan. Yesus itu tujuannya untuk pergi ke rumah Yairus. Dan yang menarik adalah Yesus mau pergi ke rumah Yairus. Ingat pesan saya. Yesus mau pergi kemana? Ke rumah Yairus. Yairus datang sama Yesus. Yesus tolong dong, help dong.
Anakku hampir mati nih. Oke, aku ikut kamu pergi. Aku ikut kamu pergi. Di tengah perjalanan ketemu perempuan tadi. Saudara ingat gak sih ada satu teks dalam Alkitab yang rasanya mirip dengan bagian ini. Dimana ketika seorang minta tolong sama Yesus. Yesus gak pergi ke rumah orang itu, dari jauh Yesus bilang, gak usah khawatir, orang itu akan sembuh, aku gak perlu datang. Saudara ingat kisah ini mirip dengan kisah apa? Perwira yang datang kepada Yesus minta tolong hambanya yang sakit. Kita lihat teksnya, mirip sekali bagian ini. Matius pasal 8 ayat 5-8 bilang begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia bilang apa? Ini kalimatnya. Katakan saja sepatah kata maka hambaku akan. Yesus di dalam bagian ini melakukan penyembuhan, datang gak? Enggak, dari jauh, betul? Perwira bilang, udah Yesus tinggal bilang aja. Yesus tinggal bilang apa? Sembuhkan aja dari jauh, pasti sembuh. Betul loh. Di dalam kisah ini, dalam perjalanan, perwira itu kembali lagi ke rumah hamba itu, sembuh hambanya. Dari jauh. Dan saya mau tanya, apakah ketika Yairus minta tolong sama Yesus, Yesus perlu repot-repot datang ke rumah Yairus untuk membangkitkan anaknya? Apakah dari jauh Yesus bisa sembuhkan? Bisa. Betul? Kita setuju? Dari jauh Yesus bisa sembuhkan. Tapi kenapa dia mau datang ke rumah Yairus, jalan kaki, berdesak-desakan lagi tadi Alkitab bilang. Banyak orang yang desak-desak dia, rame. Kenapa dia mau? Jawabannya cuma satu. Karena Yesus punya agenda. Karena Yesus tahu di tengah perjalanan itu dia akan ketemu dengan seorang perempuan yang sangat membutuhkan dia. Seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun pendarahan. Itu sakit yang betul-betul menyakitkan. Nanti saya akan bahas sedikit seperti apa model sakitnya. Dan seperti apa rasanya sakit pendarahan itu. 12 tahun. Dan Alkitab dengan tegas juga di dalam Markus ya. Itu juga bilang perempuan ini udah berobat kemana-mana tapi gak sembuh. 12 tahun bayangin. Dan itu salah satu alasan kenapa Yesus mau ikut Yairus. Sekali lagi, karena Yesus punya agenda untuk ketemu dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Karena Yesus tahu udah 12 tahun gak ada orang yang bisa sembuhin dia. Karena udah 12 tahun dia menderita. Karena udah 12 tahun dia menangis. Menunggu siapa yang bisa sembuhin aku. Hartaku udah habis semuanya. Aku butuh seorang penolong buat aku. Dan Yesus tahu di dalam kemahatauannya. Makanya dia lebih memilih berjalan ke rumah Yairus ketimbang bilang dari jauh, Yairus kamu pulang, anakmu bangkit. Yesus rela jalan. Karena dia punya agenda buat perempuan ini. Wow. Saudara, kalau Yesus punya agenda untuk perempuan itu, Yesus juga ternyata punya agenda juga untuk kita manusia berdosa. Ketika dia turun dari surganya yang mulia ke dalam dunia yang kotor ini, yang rusak ini, dia pun juga punya agenda yang indah buat hidup kita. Dia punya agenda buat Patoni, dia punya agenda buat Sucitat, dia punya agenda buat Suajit. Bahkan sebelum kita bisa kenal dia sudah tahu ada orang yang butuh dia. Dan dengan alasan yang sama, Yesus datang ke dalam dunia semata-mata untuk menebus, menyelamatkan, menyatakan kasihnya, anugerahnya untuk kita yang berdosa. Wow, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah dari mana yang begitu peduli? Allah dari mana yang begitu sayang sama ciptaannya yang sebenarnya udah rusak seperti ini. Yang layaknya tidak perlu dikasihani. Tapi dia mau turun ke dalam dunia semata-mata karena dia peduli dengan setiap kita. Dan hal ini menegaskan apa sebenarnya? Bahwa perjumpaan itu terjadi, kita berarti setuju, bukan karena ada manusia yang menjamah, namun karena Yesus mau menjamah. Wow, saya mau tekankan sekali lagi. Bukan karena perempuan itu menjamah Yesus, maka ada perjumpaan itu. Kebalik, tapi karena Yesus mau menjamah perempuan itu, makanya ada perjumpaan itu. Amin. Dan Yesus memang mau menjamah. Perempuan itu ingat adalah lensa buat kita. Dia adalah kita. Dia adalah kita. Dan Yesus adalah pribadi yang mau menjamah hidup setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Amin. Dan itulah alasan kenapa dia mau berjumpa dengan setiap kita. Dia inisiator. Dia Allah yang terlebih dahulu memulai itu semua untuk kita. Yang kedua sebenarnya lalu masuk kepada alasan. Alasannya apa? Emangnya kenapa sebegitu pentingnya? Apa sih perempuan yang sakit pendarahan ini? Sampai-sampai Yesus itu mau bertemu dengan dia. Sebegitu menderita apanya?
Sebegitu punya masalah seperti apa sih perempuan ini? Sampai Yesus itu betul-betul mau ketemu dengan orang ini. Seperti apa? Apa alasannya? Ada dua penafsiran buat hal ini. Tapi saya akan coba perlihatkan kepada setiap kita. Ada penafsir yang mengatakan perempuan ini itu sebenarnya imannya itu bercampur dengan tahayul. Saudara lihat tadi cara perempuan ini sembuh, dia caranya gimana? Sentuh apa? Ujung jubah ya. Ini misalkan jubah panjang, dia cuma sentuh ujungnya, dia sembuh. Ada orang yang bilang penafsir bahwa perempuan ini punya iman memang Yesus bisa menyembuhkan. Tapi imannya bercampur dengan tahayul. Dan iman yang tahayul ini artinya begini loh. Sama seperti kita percaya satu bungkus kain merah yang isinya mungkin ada jagung-jagung lalu diikat. Dan kita percaya kalau kita bawa ini di dompet kita kemana-mana kita bakal tenang. Nah, Bapak Ibu pernah ketemu model-model seperti itu gak? Iya kan? Pak Tony dulu punya ya. Duluan iyanya gini, iya saya tahu dia bilang. Ya saya nggak tahu sih ada gak gitu kan. Ya pasti adalah jimat betul Soajit ya. Model sama gitu. Kayaknya kalau kita punya barang ini kita rasanya aman betul ya. Kita punya ini kayaknya toko kita penglaris gitu. Macam-macam lah modelnya. Itu kan udah bercampur dengan sesuatu yang kita percayai kan. Ada penafsir yang bilang sama. Perempuan ini kenapa cuma nyentuh jubahnya Yesus. Karena dia percaya kalau aku sentuh sesuatu dari diri Yesus aja aku bisa sembuh. Nah, kayak gitu tuh modelnya. Ngerti ya? Jadi kayak udah bercampur sama tahayul. Dan ternyata memang betul di dalam Alkitab itu banyak sekali kisah-kisah yang rasanya menunjukkan bagian itu. Jadi itu bukan cuma ada di dalam zaman kita sekarang. Jimat-jimatan ya kan. Kayak percaya benda-benda itu punya kuasa. Itu dari zaman dulu udah ada. Bahkan di dalam zaman Yesus ada. Coba kita lihat ya. Saya tunjukkan ada dua bagian. Misalkan bayangan Petrus. Bapak Ibu lihat. Ketika Kisah Rasul 5 ayat 15 bilang begini. Mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya, perhatikan, apabila Petrus lewat setidak-tidaknya, apanya yang kena? Bayangan mengenai salah seorang dari mereka dan mereka sembuh. Lihat ya, sebegitunya ya. Orang yang lumpuh, orang yang cacat, orang yang sakit. Ngemper aja di pinggir jalan. Mereka punya iman. Kenapa? Ini Petrus orang suci. Ini Petrus muridnya Yesus. Kalau andai kata dia lewat, mereka punya iman gini. Kena bayangannya aja sembuh. Betul sih Tuhan bisa pakai gitu. Sembuh. Tapi jangan dicoba juga ya. Musa Engki lewat dong siang bolong. Saya duduk gini deh. Musuh-musuh lewat. Nyatakan berkat musuh. Enggak gitu juga gitu kan. Ya pada masa itu bisa sih ya Allah lakukan karena Tuhan punya agenda khusus ya buat orang-orang pada masa itu. Tapi kan kita nggak bisa konyol zaman sekarang, bener gak? Kasihan Musa Engki keringetan dong, bener gak? Ya kan? Atau Bapak Ibu pikir, Musa maskernya jangan dibuang ya. Maskernya habisnya buat saya ya. Ini masker pendeta. Ada napas surgawi. Siapa yang mau? Saya dibawa pulang. Saya pakai lagi anti covid. Wah, sama kayak gitu loh Bapak Ibu. Modelnya. Itu kayak imannya bercampur gitu. Bukan bayangannya yang sakti gitu. Tapi Tuhan yang bekerja, betul gak sih? Tapi kita gak bisa akhirnya menarik kesimpulan kan. Berarti iman Kristen harus begini. Enggak juga. Ingat itu adalah special case. Kasus-kasus khusus yang memang Tuhan izinkan. Tapi bukan dijadikan sebuah prinsip pengajaran begitu. Ada beberapa bagian lain. Satu lagi contohnya ya. Di dalam kisah Paulus. Nah ini paling terkenal. Kisah Rasul 19 ayat 12 bilang begini. Orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah ini lebih lagi, pakai apa? Sapu tangan. Mereka tuh percaya gitu. Ini sapu tangan Paulus, sapu tangan kudus, sapu tangan yang dipakai oleh rasul yang diurapi oleh Tuhan. Kita pakai bisa ngurus setan. Mana yang kerasukan? Sini. Nih. Woi, setannya kabur. Mana? Iya, gitu-gituin aja. keluar gitu. Ya, pada masa itu ada. Makanya ada penafsir akhirnya yang menyimpulkan bahwa iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini rasanya bercampur dengan tahayul pada masa itu. Apapun itu, saya juga nggak bisa memastikan dan kita semua juga sulit untuk memastikan karena kita nggak bisa menerka-nerka bukan? Kita hanya bisa kayak membayangkan dan cuma bisa kayak seakan-akan melihat beberapa bagian gitu. Kalau memang ini adalah betul, ini juga punya maksud. Kenapa Yesus ketemu dengan orang yang model seperti ini? Imannya bercampur. Tapi saya akan coba masuk dulu dengan alasan yang kedua. Ada penafsir juga yang bilang begini. Kenapa Yesus ingin ketemu dengan perempuan ini? Karena perempuan ini punya masalah di dalam dirinya sendiri. Berkaitan sama masalah keberhargaan diri.
Kenapa? Berkaitan sama keberhargaan diri. Saudara lihat di dalam Imamat pasal 15 ayat 19. Bilang begini, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya. Seperti mens. Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi apa? Najis sampai matahari terbenam. Saudara, jadi ada hukum ya di dalam tradisi Yahudi itu yang berkembang, yang mereka percayai, orang yang mens atau yang sedang tanda kutip sakit pendarahan yang berlanjut gitu ya, itu kalau nyentuh orang itu bisa jadi najis Bapak Ibu. Sampai matahari terbenam. Saya mau tanya, ada gak temennya kira-kira perempuan ini kalau gitu? Rasanya gak ada, betul gak? Kalau disentuh bisa najis. Mana ada yang berani? Apalagi orang Yahudi ketat banget sama hukum. Waduh, kalau najis dia harus ada upacaranya lagi. Buat penyucian segala macam. Ribet gitu. Rasanya gak ada teman. Mungkin ada sih temennya. Siapa tahu gak? Sama-sama yang sakit pendarahan. Nah ya, kamu najis, aku najis ya, gak apa-apa lah ya. Cengli lah, kita sentuh-sentuhan lah. Sama-sama najis kan gitu. Mungkin ada gitu. Tapi rasanya gak ada teman. Jadi kayak orang ini betul-betul mungkin dikucilkan dan dia gak punya siapa-siapa pada waktu itu. Tapi saudara, di dalam bagian ini malah harusnya kayaknya memperlihatkan kepada kita alasan Yesus mau ketemu dengan perempuan ini sebenarnya. Lalu apa sih yang bisa kita lihat di dalam bagian ini? Misalkan memang betul bagian yang pertama mewakili perempuan ini. Dia imannya bercampur. Berarti Yesus sengaja ketemu dengan orang ini untuk memulihkan imannya menjadi utuh. Gak peduli dia imannya bercampur atau tidak. Yesus tahu bahwa imannya hanya segitu. It's okay. Aku datang sengaja ketemu dengan kamu untuk meneguhkan imanmu, gak sekayak gitu harusnya. Bukan masalah jubah aku, bukan masalah bayangan, bukan masalah sapu tangan, bukan. Tapi pribadiku yang menyembuhkanmu, bukan apa yang aku bawa. Kalau memang Yesus berjumpa dengan perempuan itu karena alasan yang pertama, kalau karena alasan yang kedua lebih menarik lagi sebenarnya. Di dalam kefrustrasian perempuan ini gak punya siapa-siapa. Yesus dengan sengaja mau ketemu dengan perempuan ini. Dan rasanya gimana? Yesus mau bilang apa? Sekalipun kamu gak punya sahabat. Sekalipun orang menjauhi kamu karena kamu najis. Sekalipun orang takut bergaul sama kamu. Yesus mau bilang gini, aku gak pernah takut untuk bergaul sama kamu. Aku gak pernah memandang kamu najis seperti orang-orang lain memandang kamu najis. Aku betul-betul peduli dan menyayangi kamu total. Wow. Dan saudara lihat, Yesus rasa ingin memulihkan rasa kepercayaan diri dari perempuan ini loh. Indah bukan? Alasan perjumpaan Yesus. Dia peduli betul dengan perempuan ini. Bagaimana keadaan perempuan ini. Gimana pun tidak sempurnanya perempuan ini. Yesus yang sempurna mau bertemu dengan perempuan ini. Maka dari itu apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian kedua alasan ini. Saya mau bilang begini saja sederhana. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan anugerah, yang penuh dengan anugerah. Di mana yang sempurna itu mau berjumpa dengan yang tidak sempurna. Itu udah mutlak. Karena kita harus sadar, ketika kita ditemui oleh Yesus, yang sempurna itu, yang seharusnya tidak layak bertemu dengan kita, dia bertemu dengan kita. Yang seharusnya kita dibuang, tapi dia menciptakan kita, dia mau merangkul kita. Itu namanya perjumpaan dengan anugerah. Dan setiap Yesus berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, di situ adalah perjumpaan yang penuh dengan anugerah. Sama-sama kita bilang apa? Penuh dengan anugerah. Bilang kiri kanannya, penuh dengan anugerah. Jadi bukan perjumpaan yang menakutkan, betul ya? Bukan Yesus datang seperti malam-malam. Halo Pak Tony, kamu tadi ngapain? Enggak. Di mana yang sempurna bertemu dengan yang tidak sempurna, bukannya untuk nakut-nakutin seperti itu, tapi merangkul dengan penuh kasih. Come on Pak Tony, aku tahu kegagalanmu. Aku tahu kamu gak sempurna. Ayo akui. Semua orang mengaku keberadaan dirinya adalah diri yang berdosa. Ia adalah setia yang adil kan? Yesus mau seperti itu sebenarnya. Sederhana. Tapi selalu dimulai dari dia, bukan dari kita. Dan artinya apa? Penuh penerimaan di dalam Kristus. Wow. Saudara lihat betapa indahnya Allah kita, bukan? Allah begitu indah dan begitu baik. Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir. Setelah kita mempertimbangkan mengenai Yesus adalah inisiator, orang yang pertama yang pengen ketemu dengan kita, yang berinisiatif. Lalu juga ada beberapa alasan yang bisa kita kemukakan dari perjumpaan ini.
tentu yang terakhir kita akan lihat hasilnya apa. Betul gak? Kalau orang yang namanya berjumpa dengan Yesus pasti ada hasilnya. Kayak kemarin, minggu lalu Musa bilang apa? Saulus bertemu dengan Yesus, hasilnya apa? Dia bisa kopiau. Bener kan? Bisa full. Wow, dia gas untuk melayani. Dia berikan semua yang dia bisa. Dia benar-benar excellent dan wah, tingkat yang sangat indah gitu. Dia bisa lakukan itu. Lalu hasilnya apa buat perempuan ini? Kita lihat ya sama-sama ya. Di dalam ayat 47, saya ingin menyatakan kepada setiap kita dulu nih. Ayat 47 dikatakan begini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara, mungkin kalau kita pertama kali ngelihat teks ini dan kita langsung ambil kesimpulan, hasilnya apa? Perempuan ini menjadi apa? Sembuh, itu udah pasti, betul ya? Tapi saya mau bilang, kalau kita maknai perjumpaan dengan Yesus hanya dengan sebuah hasil yang sifatnya fisik, yang sifatnya material. Ketemu Yesus, aku sembuh pasti. Ketemu Yesus, aku pasti kaya. Ketemu Yesus, aku pasti begini. Yang diukur hanya yang sifatnya jasmani, itu salah besar. No, bukan itu. Perjumpaan dengan Yesus bukan diukur dari masalah fisikal atau dari yang masalah yang kelihatan. Bukan itu. Sekalipun Yesus bisa kok menyatakan bagian itu untuk orang ini. Untuk perempuan yang berdosa ini. Bisa. Kesembuhan itu memang adalah hal yang ada kelihatan. Tapi saya mau bilang, itu bukan hal yang prinsipnya. Bukan itu tujuan utamanya Yesus gitu loh. Tujuan utama Yesus apa? Saya lihat ada 3 kata yang penting dalam bagian ini. Yang pertama adalah kata datang, tersungkur, menceritakan. Saudara kalau lihat sebenarnya dalam bagian ini. Kalau tadi kita mengikuti bagian yang tengah tadi, kita tahu. Perempuan ini najis dan gak ada orang yang mau bertemu dengan dia. Dan harusnya, saya tanya coba. Andai kata perempuan ini memang toh udah jamah jubah Yesus dan dia sembuh. Saya mau tanya, bisa kabur gak dia langsung? Dia kan sadar dia sembuh kan? Teks itu bilang kan? Ketika dia pegang, seketika itu juga sembuh. Saya mau tanya, dia bisa kabur gak? Bisa langsung kabur, betul gak? Tapi kenapa dia gak kabur? Bukankah dia pribadi yang pemalu di tengah sosial? Karena dia adalah najis. Tapi kenapa dia malah ada di sana tetap diam? Ketika Yesus tanya, siapa yang jamah jubahku? Yesus tuh tanya loh. Bukan langsung nunjuk, kamu yang jamah jubahku. Enggak. Yesus tanya, siapa yang jamah jubahku? Makanya Petrus bilang apa? Guru, banyak banget orang di sini gak kelihatan. Saya mau tanya sekali lagi. Perempuan ini bisa diam aja gak mau ngaku? Bisa aja. Pertanyaan ketiga. Lantas, kenapa dia mau mengaku saat itu? Kenapa dia malah duduk? Kenapa dia malah datang? Kenapa dia malah tersungkur di kaki Yesus? Yang menarik adalah dia menceritakan kenapa dia menjamah jubah Yesus. Sekalipun Alkitab tidak menuliskan isi ceritanya, tapi saya pikir bisa membayangkan. Dia mungkin dengan takut, dengan tangis dia bilang, Yesus, aku ini udah 12 tahun. Semuanya udah aku keluarin, makanya aku jamah jubah kamu. Sorry ya kalau aku lancang. Karena dia sadar juga, ketika dia jamah jubah Yesus, Yesus bisa ikutan najis sesuai dengan hukum, betul gak? Makanya dia tuh betul-betul takut gitu loh. Aduh, aku sih sembuh tapi aku udah najisin orang. Itu rasanya bercampur aduk Bapak Ibu. Tapi hal yang menarik buat saya adalah di dalam perjumpaan itu, toh rasanya perempuan ini akhirnya mendapatkan sebuah kekuatan baru yang sebenarnya dia gak punya sebelumnya. Dia mendapatkan sebuah keberanian di dalam Kristus untuk datang, tersungkur, mengaku segala kegagalannya, segala kelancangannya. Saya mau bilang itu gak main-main loh. Itu gak main-main. Buat saya ini yang dikatakan sembuh. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang dikatakan sembuh apa? Ini nih sembuhnya. Bukan jasmaninya yang sembuh. Tapi apa? Ketika seseorang itu mau mengaku di hadapan Tuhan, maka dia adalah sembuh. Boleh dibantu klik? Ketika seorang yang dikatakan sembuh adalah mereka yang berani mengaku. Ini definisi sembuh sebenarnya. Jadi bukan masalah fisik.
Alasan Yesus mau bertemu dengan perempuan ini apa? Yesus ingin menyembuhkan dirinya sebagai manusia yang berdosa itu loh. Yang harusnya sebenarnya apa? Takut. Gak berani ngaku di hadapan Tuhan. Bukankah salah satu kehidupan di dalam Injil tolak ukurnya adalah apa? Kita berani mengakui semua kegagalan kita. Dan bukankah di dalam kegagalan kita akan merasa anugerah Tuhan malah kuat menolong kita. Itu Injil. Bukan apa-apa. Dan apa yang perempuan ini lakukan, ini udah menunjukkan bahwa dia hidup dalam Injil akhirnya. Karena dia bertemu dengan Sang Firman itu yang hidup itu loh. Dan ini yang betul-betul dikatakan sembuh Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam dosa. Bapak Ibu ingat dengan peristiwa Adam dan Hawa di dalam Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa? Ini yang harusnya menjadi ciri khas dari manusia berdosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu. Lihat. Bukankah di dalam keberadaan berdosa Allah memanggil, manusia malah bersembunyi. Tapi perempuan tadi ketika Allah memanggil, dia berespon. Ketika Allah memanggil dia malah mengaku. Adam dan Hawa apa? Bersembunyi, takut. Harusnya ketika berjumpa dengan Allah, manusia itu takut, gemetar, bersembunyi, lari, gak berani dia. Tapi saya melihat di dalam perempuan yang sakit pendarahan ini, itu gak begitu. Wow. Dia malah dapat keberanian, tersungkur, ngaku di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya betul-betul percaya. Yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan buat perempuan ini adalah bukan kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara jiwanya. Sebagai manusia yang berdosa itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah bertemu dengan kita, mari kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kita mengakulah segala kegagalan kita. Jangan kita bawa semua hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Tuhan, hari ini aku udah taat ini, hari ini udah taat ini, udah taat ini, aku bersyukur. No, bukan itu. Sekalipun kita boleh ngomong gitu sama Tuhan, tapi jangan itu menjadi message utama ketika kita datang sama Tuhan. No, bukan itu. Tapi cobalah belajar untuk datang membawa segala kegagalan kita sama Tuhan. Kalau semuanya kita bawa sama Tuhan adalah raport kita yang bagus, saya khawatir kita jadi akan menjadi jiwa orang yang Farisi ketika melihat orang yang berdosa. Kok kamu gagal sih? Aku enggak. Kok kamu gak bisa sih? Aku enggak. Kalau semua report yang kita bawa sama Tuhan adalah keberhasilan kita, saya khawatir kita akan jadi ahli Farisi, ahli Taurat ketika melihat orang-orang yang berdosa. Kenapa akhirnya orang tidak bisa menghakimi sesamanya? Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia sadar dia juga adalah pribadi yang berdosa. Saudara, mulailah hidup di dalam Injil. Mulailah hidup betul-betul menghidupi Injil itu dalam hidup kita. Sederhana sekali. Bawa semua keberadaan kita, kegagalan kita, keterbatasan dan kelemahan kita kepada Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan apa? Tuhan, nyatakan anugerah-Mu buat aku yang lemah. Aku gak mampu. Saudara, itu namanya hidup dalam Injil. Dan saya akan bacakan. Ada satu bagian yang bagus sekali. Bukankah ini juga yang Yesus katakan ketika dia datang? Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita baca ayat ini dengan penuh semangat. Markus 2:17 bilang apa? 1, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang sakit, bukan? Yesus gak bilang sakitnya sakit fisik, enggak. Sakitnya apa? Karena kamu adalah orang yang berdosa, makanya aku datang. Dan itu adalah alasan juga dia bertemu dengan kita. Karena kamu adalah orang yang berdosa, karena kamu adalah orang yang gak mampu, aku datang buat kamu. Dan itu juga dia mau katakan kepada orang yang sakit pendarahan itu. Kamu gak ada apa-apanya, tapi karena aku, kamu punya sesuatu yang bisa kamu bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saya mau tanya kepada setiap kita yang terakhir. Siapa yang hari ini begitu yakin bahwa saudara sudah bertemu dengan Kristus dan sedang berjalan di dalam anugerahnya? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Siapa yang percaya engkau sudah bertemu dengan Kristus dan kau berjalan dalam anugerahnya?
Silakan turunkan tangan, terima kasih. Kalau saudara percaya, saudara berjalan dalam anugerahnya, saya percaya. Iman kita gak bakal sombong. Iman kita gak bakal menghakimi orang. Tapi iman kita adalah iman yang selalu mau tersungkur di kaki Yesus. Seperti perempuan tadi. Selalu senantiasa mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Kita ambil waktu sejenak, kita tundukkan kepala kita. Saudara, kita sudah dengar apa yang menjadi pesan Injil pada hari ini. Bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini adalah gambaran dari kita yang berdosa. Agenda Tuhan jelas sekali. Dia ingin bertemu dan memulihkan keberadaan kita yang berdosa agar kita akhirnya mampu untuk mengaku segala kegagalan kita. Saudara, ini adalah saat yang tepat untuk mengakui semua kegagalan kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh akui hari ini, jikalau saudara memang jarang untuk mengaku segala kegagalan saudara. Waktu ini adalah waktu yang tepat kita bawa itu kepada Tuhan. Hari ini berdoa, bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku manusia yang berdosa sebenarnya. Tapi aku gak sadar Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Pimpin aku dalam anugerah-Mu. Saudara boleh katakan dengan lembut di dalam hatimu. Kasih Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, kami ingin dibentuk, kami mau diubah dengan anugerah-Mu. Karena kami sadar kami adalah manusia yang gak sempurna. Kami sadar kami adalah manusia yang sebenarnya seringkali melakukan kegagalan di hadapan Tuhan. Kami minta kiranya anugerah-Mu selalu memimpin kami tiap hari, tiap waktu, agar kami tidak terlepas daripada pandangan-Mu itu. Agar kami tidak terlepas dari apa yang menjadi agenda Tuhan buat hidup kami, yaitu bisa mempermuliakan nama-Mu selalu. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa ketika kami melakukan segala sesuatu, kami hanya memandang itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kami. Agar apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh bisa terfokus kepada Engkau saja, bukan kepada kami. Tolong kami Tuhan dan ingatkan kami. Terima kasih, kiranya Kristus boleh terus memberikan kami kekuatan melalui Roh Kudus, dan kami bisa terus dimampukan, dan akhirnya
Kami bisa finishing well dan kami bisa memberikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kami. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik buat kami, berinisiatif selalu buat kami, dan tidak pernah sekali-kali untuk meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, yang diberkati kita katakan amin. Beri kemuliaan sekali untuk Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya.